Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Tiknona Nurindayoni, Wi Yuli Purnamasari, Revita Nurfitri, dan Fitranto Adi Nugroho. Pertama, kami akan membahas mengenai pengertian kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan yang akan dibahas oleh saya sendiri. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Selanjutnya, ada pengertian kearifan lokal menurut Keraf. Menurut Keraf, kearifan lokal adalah mencakup semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupannya di dalam komunitas ekologis. Selanjutnya ada pengertian kearifan lokal menurut Aprianto. Menurut Aprianto, kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan, dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka. Sedangkan menurut Sibarani, kearifan lokal adalah suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan kegiatan kearifan lokal yang akan dibahas oleh Dwi Yuli. Kepada Dwi Yuli, dipersilahkan. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan kegiatan kearifan lokal. Next. Nah, tujuan kearifan lokal itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Nah, kearifan lokal sendiri akan selalu terhubung pada kehidupan manusia yang hidup di lingkungan hidup yang arif, karena lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda yang berada di dalamnya, baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Selanjutnya. Nah, selain tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, kearifan lokal memiliki tujuan yang lain sebagai berikut. Yang satu adalah memfilter berbagai kebijakan mengenai lingkungan. Nah, dengan berbagai kebijakan mengenai lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, tentu saja kearifan lokal memiliki kekuatan tersendiri bagi masyarakat adat untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan. Yang kedua adalah menjadi sarana bagi masyarakat adat untuk terus memiliki konsisten dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, dengan adanya kearifan lokal atau adat kebiasaan ini, masyarakat adat memiliki tanggung jawab untuk terus konsisten dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Nomor 3 adalah menjadi pedoman hidup masyarakat adat untuk mempertahankan lingkungan dari kerusakan. Nah, tahu sendiri kita hidup di dalam lingkungan yang sudah mulai rusak saat ini. Nah, dengan adanya kearifan lokal yang masih bertahan hingga saat ini, tentu saja kearifan lokal tersebut menjadi salah satu alasan bertahannya keseimbangan lingkungan. Yang nomor 4 adalah kearifan lokal sebagai sarana untuk melakukan konservasi sumber daya alam secara kontinu. Nah, di berbagai daerah kearifan lokal memiliki kekuatan tersendiri untuk mendorong masyarakatnya melakukan konservasi sumber daya alam karena alam dipercaya sebagai salah satu rahmat Tuhan yang tidak ternilai harganya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitranto Adi Nugroho. Baik, terima kasih. Manfaat kegiatan kearifan lokal untuk lingkungan. 1. Sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Contohnya,
Awik-awik yang merupakan suatu aturan adat daerah Lombok Barat dan daerah Bali tentang tata laku dalam mengelola sumber daya alam. Kedua, sebagai pengembangan sumber daya manusia. Contoh, koperasi desa yang digunakan untuk mensejahterakan semua anggota masyarakat di desa tersebut. Tiga, sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Contohnya, mengetahui iklim dan cuaca dengan menggunakan cara tradisional. Empat, sebagai petuah, kepercayaan, dan pantangan. Contohnya, upacara tumpengan sebagai wujud rasa syukur terhadap rezeki yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dipresentasikan oleh Natik. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas sedikit implementasi kearifan lokal dari suatu daerah. Boleh di next. Nah, kali ini saya membahas dari jurnal oleh Pratiwi dan kawan-kawannya tentang kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat. Yang studi ini dilakukan di Kasepuhan Pasir Erih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Yang pertama, struktur pengelolaan hutan adat Gunung Bongkok. Nah, struktur ini menggambarkan interdependensi antara dua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya bersama, yaitu pihak pemerintah dan masyarakat. Struktur para pihak di hutan adat Gunung Bongkok ini dapat dikelompokkan dalam 4 komponen menurut kepentingannya, yaitu ada regulator, yang merupakan institusi pengambil keputusan atau mereka yang berwenang menetapkan kebijakan untuk para pihak yang tergolong regulator, yang contohnya Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Yang kedua ada operator, yang merupakan lembaga yang dibentuk dan berfungsi untuk melaksanakan pengelolaan sehari-hari sumber air, sarana prasarana, maupun sumber daya lain yang berada di suatu wilayah sungai. Para pihak yang tergolong operator ini adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak di bawah Kementerian Kehutanan dan lembaga adat Kasepuhan serta masyarakat adat. Lalu yang ketiga ada user. Para pihak yang tergolong user atau penerima manfaat ini adalah masyarakat adat, kelompok wanita tani dan juga petani. Lalu yang terakhir ada fasilitator, yang berfungsi memfasilitasi informasi, inovasi, dan kebijakan pemerintah dalam mengelola hutan adat kepada masyarakat adat, salah satunya dengan program penyuluhan dan pemberdayaan serta menyalurkan aspirasi serta keluhan masyarakat adat kepada pihak regulator. Lalu yang ketiga, perilaku dalam pengelolaan hutan adat Gunung Bongkok. Magdalena pada tahun 2013 mengatakan bahwa hukum adat memiliki potensi untuk mengelola dan melindungi hutan secara lestari, sehingga masyarakat Kasepuhan Pasir Erih sebagian besar menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian dan kehutanan dengan menggunakan kaidah kearifan lokal, seperti dilarang menggunakan chainsaw untuk menebang pohon, dilarang memanfaatkan sumber daya pada leuweung titipan dan leuweung tutupan, kecuali untuk kebutuhan kasepuhan hanya diperkenankan pada leuweung garapan. Nah, selain itu, ada pula larangan untuk melakukan aktivitas di lahan pada tanggal 15 dan 30 di setiap bulannya, guna mengurangi kerusakan lahan. Bila masyarakat melanggar, sanksi yang diberikan berupa teguran, dan jika melakukan kesalahan lagi, maka akan diberikan teguran kembali dan diperingatkan serta dibina. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 8 sampaikan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.